Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2019 akan mempresentasikan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yakni Telkom. Mungkin langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama. PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom Indonesia atau Telkom saja merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia berbasis informasi, komunikasi, dan penyedia jasa jaringan telekomunikasi terlengkap di Indonesia. Awal berdiri pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau bisa disebut dengan PN Postel. Namun, seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli tahun 1965 untuk memisahkan industri pos dan industri telekomunikasi dalam PN Postel, yang pada akhirnya berubah menjadi PN Postel dan Giro serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengurusi portofolio bisnisnya masing-masing. Di sisi lain, Telkom Indonesia memiliki produk yang bisa dikatakan sangat membanggakan, yakni IndiHome. IndiHome mendapatkan pengakuan Top Brand Award tahun 2017 yang diadakan oleh majalah marketing dan Frontier Consulting Group sebagai Top Brand 2017 untuk kategori Internet Service Provider Fix. Selain IndiHome, ada salah satu produk dari Telkom Indonesia yang bisa dikatakan tidak kalah besar, yakni Telkomsel. Telkomsel merupakan operator seluler terbesar di Indonesia yang dimana penggunanya sudah banyak dari berbagai kalangan. Dengan komposisi kepemilikan saham 65% PT Telkom Indonesia dan 35% Singtel Singapura. Dan saat ini Telkomsel memiliki 3 jenis produk kartu SIM, yaitu kartu Halo, kartu Simpati, dan kartu As, yang masing-masing memiliki penggunanya yang banyak dan tersebar di Indonesia. Telkom Indonesia memiliki tagline yang berbunyi "Dunia ada di tanganmu". Maksud dari tagline ini adalah Telkom berkembang menjadi kelompok usaha yang tidak hanya melayani kebutuhan telekomunikasi di tanah air. Telkom juga ikut beroperasi dalam layanan televisi berbayar, super portal, broadband internet, dan sebagainya. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar digital yang mengarah kepada generasi muda yang kreatif dan dinamis. Strategi promosi iklan Telkom berfokus kepada unggulan mereka, yaitu Telkomsel dan IndiHome. Telkom Indonesia menggunakan fasilitas yang disediakan seperti YouTube, iklan TV, dan radio, yang dimana fasilitas itu mudah didapatkan oleh khalayak umum. Mereka menyasar masyarakat umum untuk mendapatkan fasilitas dan produk terbaik dari mereka. Selain itu, mereka juga menyasar kaum milenial yang dimana pada saat ini kaum milenial lebih membutuhkan fasilitas berbasis telekomunikasi dan juga menyambung dengan tagline yang Telkom Indonesia berikan. Kabar terbaru dari Telkom Indonesia adalah Telkom Indonesia mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak atas sinergi dan kontribusi pajak di tahun 2020. Telkom Indonesia dianggap menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap perpajakan di Indonesia dan juga satu-satunya yang memiliki pertumbuhan positif untuk kontribusi pajak di 2020 yang tercatat di KPP wajib pajak besar 4. Selain itu, Telkom juga menjadi wajib pajak yang taat dan patuh serta secara aktif mendorong penerapan aturan perpajakan di lingkungan perusahaan. Telkom Indonesia membagi penerapan strategi untuk membangun produk-produk mereka mulai dari strategi keistimewaan produk, strategi fungsi, strategi gaya, dan strategi kinerja, yang dimana masing-masing produk dari Telkom Indonesia memiliki masing-masing keistimewaan. Penerapan strategi tersebut sesuai dengan tujuan diferensiasi produk dengan produknya yang sebagian besar jasa telekomunikasi. Penerapan strategi Telkom Indonesia sudah mampu membuat khalayak umum menjadi tertarik dan loyal terhadap produk-produk dari Telkom Indonesia. Dan strategi yang paling berpengaruh adalah strategi keistimewaan yang diberikan oleh Telkom Indonesia. Analisa SWOT dari Telkom Indonesia adalah dimulai dari strength kekuatan dari Telkom Indonesia.
yang memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala besar. Jumlah pelanggan terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Dari segi weakness, kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal. Dan jika hal ini terjadi, maka bisa menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Lalu jumlah SDM sebagai tenaga kerja masih terlampau besar. Hal ini menyebabkan kurang efisien dalam hal anggaran untuk mengkaji pegawainya. Lalu dari segi opportunitas, tingginya permintaan masyarakat terhadap akses internal merupakan pasar yang sangat potensial bagi Telkom. Seiring pertumbuhannya nasional, industri telekomunikasi dan informasi akan terus berkembang dan mempunyai peranan penting di Indonesia. Lalu yang terakhir dari segi threats atau ancaman, Telkom Indonesia mendapat ancaman berupa kebijakan pemerintahan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu bisa berdampak langsung terhadap Telkom. Krisis keuangan global yang terjadi juga akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang telah berkontribusi besar terhadap pajak di Indonesia dan juga mendapatkan berbagai penghargaan dari segala aspek. Selain itu, jangkauan pasar Telkom Indonesia yang luas membuat pelanggan Telkom mendapat kemudahan dalam menggunakan produknya dan juga mampu menarik minat dari khalayak umum sebagaimana kemudahan yang telah Telkom Indonesia berikan. Namun seiring berjalannya waktu, Telkom Indonesia harus mampu mempertahankan keunggulan dan kemudahan produk-produk mereka. Dikarenakan persaingan pasar yang membesar dan meluas dapat mempengaruhi efektivitas dari produk Telkom itu sendiri. Di sisi lain, Telkom Indonesia pun memiliki kelemahan yang harus diperhatikan agar nantinya pasar Telkom Indonesia tidak menurun serta tetap mengembangkan produk-produk mereka. Dan dilihat dari analisa SWOT, Telkom Indonesia lebih banyak mendapatkan kekuatan dikarenakan strategi pasar mereka yang tepat serta pengembangan produk yang bagus dan juga cocok untuk kebutuhan para pelanggannya di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.